Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sharon menatap gugup pria berstatus suaminya itu. Pembawaannya yang keras membuat perempuan itu belum berucap, sudah menciut nyalinya lebih dulu. Kenapa dia kesini? Tekan Ken hingga menggebrak meja, sendok dan piring di atas meja sampai bergeser tak beraturan. Dia datang tiba-tiba. Aku dan almarhum Vio mengenalnya, tidak terlalu dekat denganku. Mendengar nama Vio disebut oleh Sharon seketika membuat Ken bertambah murka. Pria itu begitu sensitif dan langsung mengamuk bila mengingat adik kesayangannya itu. Oh ya, bagaimana dia tahu dan terlibat akrab denganmu? Apa kalian punya masa lalu? Tuduh Ken dingin, menatap tajam istrinya yang menunduk bingung. Sharon mencurigai Daniel, tetapi ia juga tidak bisa menuduh begitu saja tanpa bukti yang jelas. Pria itu terlihat begitu misterius. Terus pentingkah tentang Daniel yang berusaha dekat dengannya? Mungkin juga Keanu tidak akan peduli atau bahkan mengira halu dan perempuan itu sungguh percaya diri. Maaf tuan, di luar ada wartawan, lapor ART rumahnya menyeru. Keanu langsung menghentikan acara marah-marahnya. Suruh dia menunggu, aku akan menemuinya nanti, jawab Keanu dingin, masih dengan muka garang menatap Sharon. Hapus wajah sedihmu dan ganti pakaianmu yang baik, titah pria itu menatap tajam. Sharon langsung berlalu menuju kamarnya. Ia menukar pakaian sesuai apa yang diinginkan suaminya. Pria itu sudah menunggu. Seorang wartawan dari pemburu TV dan majalah terkenal ingin mewawancarainya mengenai pernikahan mereka yang sempat ramai di laman sosial media. Resepsi pernikahannya yang digelar kemarin cukup menghebohkan jagat maya. Seorang pengusaha sukses yang menikahi perempuan biasa-biasa saja, hingga membuat dari mereka merasa penasaran dan tertarik meliputnya. Selamat siang, Tuan. Terima kasih sudah berkenan memberi waktu. Sebelumnya, selamat atas pernikahannya, ucap wartawan menyambut izin dari tuan rumah. Siang, terima kasih, sahut Ken datar, menyambut uluran tangan pemburu berita itu. Sharon sendiri baru keluar setelah mempercantik diri sesuai keinginan Ken. Wah, pengantin Anda sangat cantik, Tuan. Kami izin mengambil beberapa foto untuk dipasang di cover utama, ujar pria itu menatap kagum Sharon, hingga membuat Keanu sedikit tak suka. Usai mewawancarai pengantin baru, yang jawabannya tentu lebih didominasi Keanu, mereka diambil gambarnya. Perlihatkan senyum terbaikmu, bisik Ken menarik pinggangnya agar lebih merapat, membuat Sharon sedikit kaget dan tersenyum kepaksa. Jarak mereka sangat rapat, menempel sempurna dengan tangan kiri Ken memeluk pinggangnya. Pria itu membuat adegan spontan yang begitu dekat, hingga sejenak hampir membuat Sharon sesak nafas karena gugup dan takut dibuatnya. Kedua netra itu saling beradu, melirik dalam diam, sebelum akhirnya menghadap ke kamera dengan pose paling romantis layaknya pengantin baru yang sangat berbahagia. Beberapa jepretan telah diabadikan dalam foto. Tentu saja hasilnya membuat orang takjub dan begitu cantik. Sampai kabar ini terdengar oleh Mesya dan juga orang tua Ken, Nyonya Abraham. Perempuan setengah abad itu terlihat murka. Perempuan itu pun meminta Keanu pulang dengan berdalih kesehatan Nyonya kembali menurun. Lantaran selama beberapa hari ini Keanu tinggal di rumahnya sendiri.
Sementara di kediamannya, Misha terlihat begitu kesal menatap layar ponselnya, memperlihatkan gambar-gambar Keanu dan istrinya yang nampak mesra. Perempuan itu merasa sakit hati berkelanjutan, hingga timbullah sebuah angan untuk memisahkan dengan caranya. "Ken, akhirnya kamu pulang juga," sambut Misha, langsung berdiri menyambut kedatangan Keanu. Pria itu baru saja sampai di rumah utama, dengan Sharon ikut serta dengannya. "Iya, Mama menghubungiku," jawab Ken dingin, mengarahkan Sharon untuk langsung ke kamar tanpa mempedulikan perempuan yang tengah bercakap dengannya. "Kenapa tidak menetap di rumah utama saja? Kasihan tante sendirian," bujuk Misha, membuat dirinya leluasa jika ingin bertemu. "Ya, lihat saja nanti," jawab Ken beranjak menuju kamar ibunya. Melihat kedatangan Keanu, Nyonya Abraham langsung bangkit dari ranjang, menyender pada headboard dengan wajah lesu. "Ada apa lagi, Mah? Mama perlu ke rumah sakit?" tanya Ken sembari duduk di bibir ranjang. "Aku tidak menyukai caramu, tinggallah di sini," pinta Nyonya Abraham, hampir tidak mengenali putranya yang sekarang. "Berita pernikahan kamu menyebar luas. Kamu benar-benar membuat Mama pusing. Bagaimana bisa kamu dengan tenang mempublikasikan pernikahanmu dengan perempuan itu?" tanya Bu Abraham, terlihat kesal. "Ada yang salah? Peduli apa dengan status sosial atau tidak? Toh tidak terlalu penting bagi Mama, karena semuanya dijadikan bisnis yang akan menguntungkan Mama sendiri," jawab Keanu, tidak ada kompromi. Sejak perpisahan kedua orang tuanya, Keanu membenci keduanya yang sama-sama sibuk dengan pasangan mereka masing-masing. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Ken. Tidak sesederhana itu masalahnya. Kamu tidak akan pernah mengerti kehidupan kami. Justru Mama menyelamatkan kehidupanmu." Keanu merasa sakit hati atas perceraian kedua orang tuanya. Hanya karena uang membuat ibunya berpaling demi kehidupan yang lebih layak, dan ayahnya menikah lagi. Tanpa peduli saat itu, dirinya dan Vio tidak menginginkan perpisahan itu. "Lebih baik Mama istirahat, semoga lekas sembuh," ucap Keanu beranjak. Pria itu keluar dari kamar ibunya, merasa sedih bila mengingat kehidupan masa kecilnya dulu. Demi menetralisir rasa kesal yang bergemuruh di dada, pria itu merilekskan dengan memutuskan berolahraga renang sore itu. "Sorry," sesal Sharon memergoki Ken tengah berganti pakaian saat tiba-tiba perempuan itu keluar dari kamar mandi. Sharon yang merasa canggung dengan penglihatan di depannya langsung menghindar, memilih keluar. "Sediakan pakaian untukku, handuk bersih, dan jus jeruk rendah gula," pinta Keanu menghentikan langkah perempuan itu. Sharon kembali memutar tubuhnya, tak berani menatap suaminya yang kini hanya bertelanjang dada, menutupi dengan handuk kimono. Perempuan itu menurut dengan menganggukkan kepalanya. Usai menyediakan ganti, beranjak keluar, menuju dapur, membuat pesanan Ken. 1 jus minim gula telah tersaji dalam gelas, bersiap membawanya ke sisi kolam. Pria itu terlihat sudah berada di air. Tak jauh dari sana, Misha memperhatikannya. "Apa itu untuk Ken? Biar aku bantu," ujar Misha menghadangnya. Sharon menatap ragu, takut salah-salah pria itu mengamuk bila minuman ini bukan dirinya yang membawanya. "Terima kasih, Mbak. Suamiku tidak tertarik diurus orang lain," jawab Sharon, cukup membuat Misha mendelik di tempat, berlalu begitu saja, menaruhnya di meja kecil pinggir kolam. Perempuan itu kembali beranjak setelah menaruh jusnya. Namun, tanpa diduga, pria itu menyerukan namanya. "Syah!" Sharon menoleh menanti titah selanjutnya.
Tetap di sini, bawa jus itu kemari. Titah pria itu membuat Sharon kembali mendekat. Sharon membawa jus itu ke hadapan Ken. Pria itu minum dari tangannya. Duduk dengan benar, turunkan kakimu. Perintah Ken membuat Sharon terdiam sesaat, menatap bingung. Turunkan kakimu, ujarnya menarik begitu saja hingga membuat gadis itu menjerit tak siap, terjerembab ke dalam dada Ken.